Terima kasih Tuhan. Urapi kami, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Walaupun cuaca di Jakarta hujan hari ini, tapi biarlah hati kita tidak menjadi dingin, ya. Karena memang kita sudah mulai memasuki musim hujan tampaknya, ya, bulan Oktober. Tapi kita juga perlu berdoa supaya hujan jangan menjadi bencana bagi kota kita atau bahkan bagi negara ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini bulan Oktober saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema Kristus Yesus jalan pendamaian. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ketiga. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai 25. Ya. Kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25 ya. Saya akan bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Elohim menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengajukan pertanyaan kepada saudara, mengapa orang atau mengapa saudara memerlukan Kristus? Mengapa kita perlu Kristus? Walaupun mungkin banyak orang di dunia ini tidak mengerti tentang siapakah itu Yesus. Tapi mari kita bertanya kepada diri kita hari ini, mengapa saya memerlukan Kristus? Lalu kalau saya memerlukan Kristus, apakah orang lain perlu atau tidak? Inilah yang akan kita coba pikirkan dan renungkan pagi hari ini. Kalau saudara merasa saya butuh Kristus, pertanyaannya orang lain butuh enggak? Nah, saya mau sampaikan dulu berita duka cita, saudara. Alkitab di sini mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa. Ini adalah berita duka cita. Semua orang telah berbuat dosa. Dan dosa di sini bicara tentang bagaimana bukan hanya perbuatan saja, tapi sebetulnya juga dosa itu merupakan sebuah sifat. Ya. Artinya di dalam diri manusia sudah ada sifat dosa, sehingga semua orang dikatakan telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Apa itu kemuliaan Tuhan? Saudara, sebelum manusia berbuat dosa, Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka tidak dikatakan itu telanjang. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan, saudara. Dan kemuliaan Tuhan itu adalah seperti cahaya. Alkitab menggambarkan bagaimana ketika umat Israel melihat kemuliaan Tuhan, yang mereka maksud dengan kemuliaan Tuhan itu adalah cahaya yang sangat menyilaukan, saudara. Ada sinar yang begitu kuat sehingga
Orang tuh gak sanggup melihatnya, saudara. Sama seperti kalau saudara melihat lampu yang sangat terang di malam hari, saudara mungkin matanya akan sulit melihatnya. Nah, kemuliaan Tuhan ada pada manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Ada cahaya yang keluar melingkupi tubuhnya, saudara. Makanya mereka tidak malu. Kenapa? Karena ada sinar di dalam tubuh Adam dan Hawa. Itulah kemuliaan Tuhan. Jadi manusia bersalutkan, diliputi oleh cahaya kemuliaan Tuhan, saudara. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, cahaya itu hilang. Makanya langsung kemudian mereka merasa malu. Dalam kitab Kejadian dikatakan mereka malu. Kenapa? Karena mereka telanjang. Lalu kemudian mereka membuat pakaian dari, tahu nggak dari apa? Dari daun pohon ara. Ya, nanti baca dalam kitab Kejadian pasal 3. Jadi Adam dan Hawa sembunyi lalu menyelimuti tubuh mereka dengan daun pohon ara. Kemudian mereka sembunyi dari siapa? Dari Tuhan. Kemudian ketika Tuhan mencari mereka, mereka bilang, Tuhan berkata, Adam, di mana kamu? Mereka bilang, kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Karena kami telanjang. Lalu Tuhan bilang, siapa yang bilang kamu telanjang? Mereka tidak telanjang selama ini. Tapi ketika kemuliaan Tuhan hilang, maka mereka mendapati dirinya telanjang. Lalu singkat cerita, Tuhan membuatkan mereka pakaian yang baru, yaitu dari kulit binatang. Inilah pakaian termahal yang pernah dibuat dari kulit binatang, ya. Dan saudara tahu kalau diambil kulit binatang berarti binatangnya harus dibunuh terlebih dahulu. Berarti ada darah binatang yang tertumpah untuk bisa menyelimuti tubuh daripada Adam dan Hawa. Nah, sejak itu apa yang terjadi? Tuhan berkata bahwa manusia akan mengalami penderitaan. Dan bukan hanya penderitaan serta kesusahan, manusia juga akan mengalami yang namanya kematian. Umur mereka tidak bisa lagi selama-lamanya. Manusia akan mengalami pembatasan usia di muka bumi ini. Dan kemudian manusia diusir dari Taman Eden. Diusir. Mereka harus jauh dari Tuhan, saudara. Jadi sedikitnya dosa itu berakibat 4 hal, saudara. Dosa berakibat 4 hal dalam hidup manusia. Pertama adalah hilangnya kemuliaan Tuhan, di mana manusia menjadi punya rasa malu, ya, rasa tidak berharga, rasa tidak layak karena dosa itu. Yang kedua, manusia mulai mengalami yang namanya penderitaan dan kesusahan dalam hidup ini. Ya, akibat daripada dosa adalah kesusahan dan penderitaan. Yang ketiga, manusia mengalami kematian. Dan yang keempat, manusia menerima hukuman yang kekal. Saudara, betapa mengerikan sebetulnya akibat dosa. Nah, pertanyaannya, apakah manusia bisa ditolong dari situasi ini? Kalau kita bicara dosa, Bapak Ibu, apa sih arti dosa? Mungkin orang sering mengartikan, lo buat dosa lo gitu ya. Lo jangan buat ini, lo dosa lo. Tapi apakah sebenarnya dosa itu? Pengertian dosa yang saya pahami, pertama, dosa itu artinya bersalah di hadapan Tuhan. Kalau kita bersalah di hadapan Tuhan, itulah artinya kita berdosa. Yang kedua, dosa artinya kita menyimpang dari tujuannya Tuhan. Karena arti kata dosa sendiri dalam bahasa aslinya adalah tidak mencapai sasaran, saudara. Ya, jadi kalau tidak mencapai sasaran itu namanya dosa. Dan yang ketiga, dosa artinya bermusuhan dengan Tuhan, saudara. Kalau kita bermusuhan dengan seseorang,
hidup kita biasanya tidak tenang. Kalau ada orang yang membenci saudara dan memusuhi saudara, biasanya hidup kita tidak tenang, saudara. Tidak ada damai. Kenapa? Karena kita ada musuh. Ada yang menjadi musuh dalam hidup kita di sini. Coba kita baca dalam Mazmur 13. Oke, saya harap semuanya konsentrasi dengar firman Tuhan, ya. Jangan main-main HP. Biarkan hati kita beribadah hari ini untuk sepenuhnya mendengarkan Tuhan. Mazmur 13 ayat 3. Pandanglah kiranya, ayat 3 bukan. Mazmur 13, coba sebelumnya, yang di layar. Nah ini, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara, kalau kita punya musuh, maka kita akan merasa khawatir. Kalau musuh kita itu melakukan sesuatu buat kita. Coba aja kalau ada orang yang menjadi musuh saudara dan kemudian dia mengancam, awas ya, hati-hati loh. Maka saudara pasti akan merasa tidak nyaman. Ya. Musuh, apalagi kalau sampai dia mempunyai kebencian. Coba kita baca Mazmur 25 ayat 19. Mazmur 25 ayat 19. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Waduh, saudara, kalau orang punya musuh dan bencinya sampai ke ubun-ubun, berarti orang itu akan menjadi ancaman bagi hidup kita, saudara. Ada satu pepatah mengatakan begini, memiliki satu musuh saja itu sudah terlampau banyak. Tapi memiliki 1000 teman itu masih kurang. Artinya, jangan sampai kita punya musuh dalam hidup ini. Amin. Nah, masalahnya dosa itu menyebabkan manusia itu menjadi musuhnya Tuhan. Dosa menyebabkan manusia menjadi musuhnya Tuhan. Bayangkan kalau kita menjadi musuhnya Tuhan itu seperti apa rasanya? Saudara, hari-hari ini banyak orang melakukan yang namanya permusuhan secara hukum. Dan kemudian mereka bawa ke sidang pengadilan. Tapi saudara tahu, seperti saya mendengar beberapa podcast di YouTube. Kalau kita punya lawan masuk ke pengadilan, kalau saudara nggak punya duit, lebih baik nggak usah. Kenapa? Karena saudara pasti kalah dan mengalami kerugian. Bahkan saudara yang tadinya dirugikan, yang saudara sedang mengadukan orang itu ke polisi misalnya, tapi saudara tiba-tiba bisa menjadi tersangka karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Artinya apa, saudara? Kalau kita punya musuh di dunia ini saja, orang yang berkuasa, dia dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya, dengan uangnya, bisa melakukan apa saja. Nah, apalagi kalau Tuhan jadi musuh. Kalau Tuhan menjadi musuh manusia, kira-kira apa yang terjadi? Tuhan itu adalah sumber hidup kita. Tuhan itu sumber kekuatan. Tuhan itu sumber berkat. Tuhan itu sumber sukacita. Tuhan itu sumber kehidupan. Nah, kalau sumber daripada segala sumber ini menjadi musuh, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Jangankan Tuhan. Kalau gubernur aja jadi musuh saudara, atau camat aja jadi musuh saudara, bisa-bisa saudara mau ngurus surat-surat itu nggak ditanda tangan, saudara. Betul nggak?
dipersulit. Nah, kalau Tuhan menjadi musuh bagi hidup manusia, itu akibatnya sangat mengerikan. Coba kita baca dalam Ibrani 10 ayat 31. Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Ngeri banget kalau manusia itu sampai jatuh, artinya menjadi musuhnya Tuhan. Makanya kenapa manusia mengalami banyak penderitaan dan kesulitan. Dosa masuk ke dalam dunia ini, inilah yang menyebabkan istilahnya manusia mengalami karena dosa. Mengalami banyak hal-hal yang mengerikan dalam hidup mereka. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan? Saudara harus berdamai dengan Tuhan. Kalau saudara punya musuh, Yesus pernah bilang begini, kalau engkau punya musuh berjalan bersama menuju ke pengadilan kepada hakim, Yesus bilang berdamai aja kamu di tengah jalan. Ya, kamu berdamai dengan dia di tengah jalan. Supaya jangan sampai nanti di pengadilan kamu yang masuk penjara. Jadi kalau kita bermusuhan dengan Tuhan, maka kita harus berdamai dengan dia, saudara. Nah, bagaimana kita bisa berdamai dengan Tuhan? Bagaimana supaya manusia bisa berdamai dengan Tuhan? Dengan Elohim, dengan Bapa itu. Apakah dengan berbuat baik kita bisa berdamai? Tidak bisa, saudara. Karena perbuatan baik kita tidak cukup. Di mata Tuhan tidak cukup perbuatan baik kita itu. Melakukan seluruh hukum Taurat tidak mungkin. Tidak mungkin kita melakukan seluruh hukum yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu hal yang mustahil, saudara. Sama halnya berapa banyak undang-undang yang ada di negara kita. Apakah semua undang-undang di negara ini kita jalankan? Tidak mungkin. Tapi perlu nggak undang-undang? Perlu untuk mengurangi kejahatan. Tapi undang-undang tidak bisa menghilangkan kejahatan, bukan? Makin banyak peraturan-peraturan, apakah orang jadi lebih baik? Enggak. Hanya dicegah semaksimal mungkin. Tapi kejahatan nggak pernah hilang. Jadi berdamai dengan Tuhan, apakah dengan melakukan hukum Taurat? Nggak bisa. Kenapa? Karena kenyataannya manusia nggak bisa melakukan semua hukum Taurat. Saudara, dosa dan kesalahan manusia ini harus segera diselesaikan karena akan berdampak kepada murkanya Tuhan. Saya kasih contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan murka itu mengerikan, saudara. Mari kita baca Bilangan 11. Ya, dalam Bilangan 11 ayat 1 dan 2. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang apa? Nasib buruk mereka. Saudara, bersungut-sungut tentang apa? Nasib buruk. Aduh, kok nasib gue begini sih? Aduh, kenapa bisnis gue gak berhasil? Aduh, kenapa begini? Kenapa gue sakit? Kenapa hujan? Kenapa banjir? Wah, banyak lah orangnya. Dan ketika Tuhan mendengarnya, Tuhan dengar gak kalau orang bersungut-sungut? Dengar, saudara. Saudara bersungut-sungut sendiri di kamar, emang saudara pikir gak ada yang dengar? Ada, Tuhan dengar, saudara. Ya, Tuhan dengar apa yang saudara ucapkan dengan mulutmu, bahkan dalam hatimu. Ngedumel, ngegerendeng gitu ya, kesel, marah, kecewa. Tuhan tahu loh. Dan ketika Tuhan mendengarnya, apa? Bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Waduh, kalau Tuhan murka itu hati-hati, saudara. Orang Israel gak menyadari itu.
Mereka marah-marah sama Musa, aduh kita ngapain di padang gurun begini, padang kering begini, bikin susah aja nih. Tuhan dengar. Bukan Musa yang ngadu, enggak. Tuhan dengar apa yang mereka perbincangkan, apa yang mereka diskusikan. Jadi saudara mau diskusi di kamar, mau di tempat tertutup, mau bikin apa, Tuhan tahu semua. Enggak perlu CCTV. Tuhan tahu saudara. Dan apa yang terjadi? Murka Tuhan. Ayat 2. Api merajalela. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Musa tolong lihat api itu. Api kita bisa kebakar nih. Perkemahan kita bisa kebakar. Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Di sini kita lihat bagaimana Musa menjadi perantara. Dia berdoa, Tuhan ampuni bangsa ini, Tuhan tolong. Kemudian api itu padam. Jadi lihat ya, kalau Tuhan murka itu mengerikan saudara. Kalau Tuhan murka itu mengerikan. Kita lihat Bilangan 16. Ini contoh aja dalam perjanjian lama bagaimana murka Tuhan kepada umatnya loh. Ayat 44. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Saudara, kenapa sih kok Tuhan sampai berkata seperti itu ya kepada umat Tuhan? Ya. Di dalam Bilangan pasal 16 itu ternyata bangsa ini bersungut-sungut lagi kepada Tuhan, khususnya kepada Musa. Karena Tuhan baru saja menghukum sejumlah orang, namanya Datan dan Abiram. Mereka memberontak. Lalu kemudian Tuhan menghukum Datan Abiram ini, tetapi orang Israel gak terima atas penghukuman Tuhan itu. Jadi mereka bersungut-sungut lagi. Wah, Tuhan bilang, ini bangsa kok gak belajar ya. Jadi Tuhan sangat marah. Nah, ketika Tuhan marah, di sini yang terjadi yang namanya tulah. Ya, tulah itu kayak penyakit saudara ya. Jadi tiba-tiba orang tuh kayak pada penyakitan semua. Nah, ketika Musa melihat itu, Musa tuh hatinya lembut saudara. Walaupun orang-orang itu mengata-ngatai Musa, menyalahkan Musa atas situasi itu, tapi Musa gak jadi, wah syukurin lo pada lo gara-gara ngata-ngatain gue lo, syukurin lo pada kena tulah. Enggak, hati Musa itu lembut. Dia bilang kepada Harun, ambillah perbaraan, ya, tahu perbaraan ya, perbaraan itu adalah kayak areng ya. Karena kan orang Israel tiap hari itu membakar korban dengan menggunakan kayu, lalu kemudian di atasnya ditaruh binatang yang dibakar. Bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah dan taruhlah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Jadi tulah itu sedang menjalar, tiba-tiba semua orang itu kesakitan, ya badannya mungkin kayak melepuh-melepuh begitu. Karena tulah dari Tuhan, murka Tuhan. Tapi Musa bilang, cepat ambil perbaraan. Ya. Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhkannyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ayat 48. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Jadi sebagian orang udah pada mati, sebagian orang masih hidup.
Supaya orang matinya nggak tambah banyak, si Harun berdiri. Lalu dia ambil baranya disebarkan begitu, ulahnya berhenti saudara. Sehingga jumlah orang yang mati nggak tambah banyak. Saudara, apa yang saya mau katakan di sini adalah bagaimana ketika murka Tuhan datang, maka orang membutuhkan jalan keluar supaya murka itu jangan terus berlanjut. Dalam perjanjian lama, apa yang kita baca tadi adalah perjanjian lama. Ada simbol yang kita bisa lihat. Dalam kasus pertama, di mana Musa berdoa kepada Tuhan. Jadi Musa sebagai perantara. Yang kedua adalah melalui yang namanya perbaraan. Ini adalah hal-hal yang sudah dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu darah binatang. Kemudian apinya itu adalah api yang suci, saudara. Dengan kata lain, bagaimana manusia bisa berdamai dengan Tuhan? Manusia membutuhkan seorang perantara. Yang kedua, manusia membutuhkan kurban. Inilah yang akan memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Ketika Tuhan murka dan ketika Tuhan hendak menghukum manusia, tidak ada yang bisa menghalangi hal itu. Kecuali ada seorang perantara dan ada kurban yang diberikan, saudara. Pada masa perjanjian lama, Musa menjadi perantara dan korban binatang dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah yang menghentikan murka. Namun, apa yang terjadi pada masa perjanjian lama itu sebetulnya hanya bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena setiap kali orang Israel berdosa, mereka harus melakukan lagi upacara korban itu. Melalui imam. Musa itu adalah seorang imam. Kemudian diteruskan oleh Harun sebagai imam besar. Jadi setiap kali mereka berbuat dosa, setahun sekali orang Israel harus kembali melakukan upacara korban. Korban-korban binatang harus dipersembahkan. Begitu selama ratusan bahkan ribuan tahun, saudara. Tiap tahun. Artinya korban yang dilakukan, yang dipersembahkan itu bersifat tidak permanen. Kenapa? Harus dilakukan berkali-kali. Tetapi sampai tiba waktunya Bapa di sorga mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini, maka dialah yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi perantara. Perantara di sini artinya menjadi juru damai. Saudara, kalau ada dua pihak yang bertengkar, perlu seorang juru damai. Karena dua orang ini gak bisa ketemu nih. Kedua pihak ini gak bisa ketemu. Dosa itu memisahkan Tuhan dengan manusia. Itulah sebabnya kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Saya dengar Billy Graham mengatakan begini, di atas kayu salib, tangan Yesus yang satu memegang tangan manusia. Tangan Yesus yang satu memegang tangan Bapa di sorga. Lalu memperdamaikan keduanya. Itulah yang Yesus lakukan, saudara. Itulah karya Kristus di atas kayu salib. Memperdamaikan manusia yang berdosa ini dengan Bapa yang kudus. Bapa yang penuh dengan kemuliaan. Hanya bisa diperdamaikan melalui perantaraan putranya Yesus Kristus. Dan Yesus, dia
mempersembahkan korban kepada Elohim, yaitu dirinya sendiri. Kalau para imam-imam mempersembahkan korban berupa binatang dengan darahnya, tapi Yesus mempersembahkan dirinya sendiri, saudara. Itulah sebabnya dia layak untuk dimuliakan karena dia sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban perdamaian. Dialah menjadi pribadi yang menebus dan mengampuni dosa seluruh manusia. Kalau kita baca di dalam Roma 3 ayat 25 tadi, saudara. Roma 3 ayat 25. Di sana dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Elohim menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Yesus ditentukan menjadi jalan pendamaian. Kalau mau lebih bahasa saya, jalan perdamaian. Di Medan ada namanya jalan perdamaian. Pas saya ke sana kok namanya sama saya ya. Ternyata memang ada namanya jalan perdamaian, saudara ya. Puji Tuhan, terima kasih nama saya perdamaian. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi dulu dosa itu seperti dibiarkan oleh Tuhan. Manusia berbuat dosa, dihukum, langsung dihukum. Tapi sekarang Tuhan bilang enggak. Bapa sudah menyiapkan jalan bagi manusia. Itulah Yesus Kristus. Saya coba baca dalam satu terjemahan firman Allah yang hidup ya. Kalimatnya mungkin bisa lebih dipahami. Demikian bunyinya. Sebab Tuhan mengutus Kristus Yesus untuk menanggung hukuman atas dosa kita dan mengakhiri murka Tuhan terhadap kita. Darah Kristus dan iman kita, ya, darah Kristus dan iman kita dipakainya sebagai jalan untuk membebaskan kita dari murkanya. Dengan jalan ini ia bertindak adil sekali. Ia tidak menghukum mereka yang berdosa pada masa-masa yang lalu, sebab ia menantikan saatnya Kristus akan datang dan menghapuskan dosa mereka. Waktu saya membaca ini, terima kasih Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Betapa besar karya Tuhan bagi hidup manusia. Kalau tanpa Kristus, saudara, setiap kali saudara dan saya berbuat dosa, itu murka Tuhan numpuk di dalam diri kita. Manusia tanpa Kristus setiap kali berbuat dosa itu ada murka. Mungkin murkanya bukan langsung ada penyakit atau apa, tapi murka itu ditumpukin dulu. Sampai tiba-tiba suatu hari murka itu seperti meledak begitu loh. Nanti puncaknya pada akhir zaman manusia mendapatkan hukuman dari Tuhan. Namun sekarang dengan adanya Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu, maka sebetulnya semua dosa manusia diampuni oleh Tuhan. Yesuslah yang menjadi jalan pendamaian itu. Tidak ada pribadi yang bisa mendamaikan manusia dengan Tuhan, enggak ada. Nabi-nabi, rasul-rasul, tokoh-tokoh agama, apalagi mau disebut. Pendeta-pendeta besar, pendeta kecil, pendeta berbadan besar, berbadan kecil. Tidak bisa mendamaikan manusia dengan Tuhan karena semua manusia sudah berdosa. Hanya Yesuslah yang telah mendamaikan kita dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Oleh karena itu, dengan saudara mendengar berita ini. Inilah yang namanya berita Injil, saudara. Inilah namanya berita Injil, kabar baik. Kenapa disebut kabar baik? Karena manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Kalau manusia diperdamaikan dengan Tuhan, artinya apa?
Semua apa yang Bapa miliki, apa yang Elohim miliki, itu menjadi milik saudara. Kalau saudara sudah berdamai dengan musuhmu, maka kalau musuhmu itu memiliki banyak sumber-sumber daya, dia akan buka keran-kerannya, saudara. Kalau saudara punya teman, pengusaha besar atau pejabat, dia pasti akan membuka yang namanya pintu-pintu kesempatan kepada teman-temannya. Betul nggak? Tapi kalau saudara musuhan sama seseorang, dia punya apapun, dia akan tutup, dia akan kunci sumber-sumbernya, saudara. Dia akan cegah saudara untuk mendapatkan akses, untuk mendapatkan apa yang saudara butuhkan. Itulah sebabnya kabar Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian bagi kita disebut berita Injil. Kabar baik, kabar yang memberikan kepada kita pengharapan, kabar yang memberikan kepada kita kekuatan bahwa hidup kita mempunyai akses kepada Bapa segala sumber. Saudara nggak perlu takut, termasuk saudara menerima keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah keselamatan yang lengkap, menyeluruh. Keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah keselamatan baik untuk roh kita, untuk jiwa kita, batin kita, emosi kita, dan tubuh kita, saudara. Makanya saya selalu bilang begini, kalau orang di dalam Yesus Kristus itu jiwanya tenang, hatinya damai, bukan gelisah, bukan bingung, bukan stres, bukan orang yang nggak tahu arah. Kenapa? Di dalam Kristus jiwa kita tenang, saudara. Karena dia adalah Raja Damai, memberikan kedamaian dalam hidup manusia. Dia adalah sumber kedamaian. Dia adalah sumber kepastian. Dia adalah sumber kekuatan kita, saudara. Dunia boleh gonjang-ganjing dengan segala persoalan. Kejahatan bisa merajalela di muka bumi ini. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya, mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupnya, maka dia memiliki yang namanya kepenuhan, ya, kepenuhan Tuhan, kepenuhan Bapa di dalam dirinya. Karena Kristus itu adalah kemuliaan Tuhan, saudara. Makanya ketika kita menerima Kristus, kita dikembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Nah, bagi saudara, bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau ada di antara kita mungkin selama ini belum berdamai dengan Tuhan, ya, selama ini mungkin hidupmu gelisah, gulana, gundah gulana, galau, apapun namanya, ya, hidup dalam rasa bersalah, rasa malu, tidak percaya diri, tidak mengerti tentang apa tujuan hidup yang sesungguhnya. Datanglah kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus Kristus. Ya. Setiap manusia, makanya saya tadi dikatakan, mengapa manusia membutuhkan Yesus? Mengapa setiap orang di muka bumi ini membutuhkan Yesus? Karena manusia yang berdosa itu telah hilang kemuliaan Tuhan dan telah terpisah dari Tuhan. Bermusuhan. Tapi Kristus yang mendamaikan. Namun untuk bisa menerima pendamaian itu orang harus memiliki iman. Iman kepada pengorbanan Kristus. Saudara-saudara, apakah saudara mengenal orang-orang yang hidupnya sedang bermusuhan dengan Tuhan? Siapakah orang-orang yang bermusuhan dengan Tuhan? Yaitu orang-orang yang belum percaya kepada Yesus.
orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, orang-orang yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Saya mau katakan mereka sedang bermusuhan dengan Tuhan. Mereka sedang menjadi musuh bagi Tuhan. Kenapa? Karena mereka menolak kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menyuruh kita, beritakanlah Injil. Beritakanlah kabar perdamaian ini, saudara. Beritakanlah kabar sukacita ini. Saudara dan saya sudah mendengar kabar ini. Kalau saudara sudah mendengar, saudara percaya kabar ini, maka berbahagialah saudara yang mendengar dan percaya. Tetapi banyak orang yang belum mendengar dan belum percaya. Tadi saya sudah bahas, sampaikan betapa mengerikannya kalau orang menjadi musuhnya Tuhan. Mereka hidup di bawah kutuk. Mereka hidup di bawah murka Tuhan. Tapi hari ini ada kabar baik bagi kita semua. Ada jalan pendamaian bagi semua orang. Siapa namanya? Yesus Kristus. Tadi pujian terakhir mengatakan, Yesus bagi keluargaku. Amin. Ya, keluarga kita perlu Yesus. Jangan biarkan keluarga kita terhilang, tersesat. Keluarga kita butuh Yesus. Teman kita butuh Yesus. Tetangga-tetangga kita butuh Yesus. Sahabat-sahabat kita butuh Yesus. Atasan-atasanmu butuh Yesus. Semua orang butuh Yesus. Inilah waktunya bagi kita, saudara, untuk membawa kabar baik ini kepada dunia ini. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. Mengingatkan kita kembali akan apa yang Yesus sudah lakukan. Biarlah kita terima perjamuan ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Yesus Kristus, Engkau adalah jalan keselamatan, jalan pendamaian bagi kami dengan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memperdamaikan diri-Mu dengan kami melalui Yesus. Sehingga Engkau tidak lagi murka kepada kami.